John, angkat tanganmu. Richard, apa yang sedang kamu lakukan? Hei, seseorang tolong bantu aku. Hei, tetap letakkan tanganmu di tempat yang bisa kulihat, John. Ayo, Jos, bergulinglah. Ayah ini terbangun dengan todongan senjata beberapa jam setelah dia diduga mengubur anaknya sendiri hidup-hidup. Ini adalah kasus mengejutkan tentang seorang ayah yang menurut polisi pergi berjalan-jalan dengan dua anaknya dan diduga hanya kembali dengan satu anak. Dan tunggu saja sampai Anda melihat aksi dramatis yang dia lakukan dalam interogasi yang sangat aneh. Anda sedang menyaksikan On The Case dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Lihat, kami sering membahas kisah tentang orang-orang jahat. Itu sudah menjadi bagian dari dunia true crime. Tapi jika tuduhan terhadap seorang ayah di New Mexico ini benar, kita tidak hanya sedang membicarakan orang jahat di sini. Kita sedang membicarakan sesuatu yang lebih kelam daripada itu. Benar-benar kejahatan murni di dunia ini. Tapi saya juga akan memberitahu Anda, seiring kasus ini berjalan, mengapa secara hukum mungkin tidak sesederhana kelihatannya. John, angkat tanganmu. Richard, Siapa yang bisa kau andalkan? Hei, seseorang memukulku. Hei, tetap letakkan tanganmu di tempat yang bisa kulihat, John. Tunggu, ayo pergi. berbalik. Berbalik, menghadap ke sana. Oke, Menghadap ke arah lain dariku. Aku memilih apa? Sekarang sangat mengganggu ketika kau mendengar ayah ini, John Hannon, bertindak seolah-olah dia tidak tahu kenapa para polisi membangunkannya di tengah malam. Ini terjadi di San Juan County, New Mexico. Ini tanggal 8 Februari, dan putra pria ini yang berusia 11 bulan hilang. Sekarang ini adalah foto John Hannon bersama ibu dari anak-anaknya dan korban dalam cerita ini, seorang anak kecil bernama JJ. Mereka juga memanggilnya Junior. Sekarang saya ingin Anda tetap bersama saya, karena sebelum kita kembali ke rekaman kamera tubuh ini, saya ingin Anda memahami perkembangan kasus ini. Jadi, sehari sebelum semua ini terjadi, polisi mengatakan John pergi berjalan-jalan dengan dua anaknya, termasuk anak laki-laki berusia 11 bulan itu. menurut ibunya, ayah dari anak tersebut, John Hannon, yang berusia 43 tahun, telah membawa bayi mereka yang berusia 11 bulan dan anak mereka yang berusia 4 tahun dengan kereta dorong ke Family Dollar dengan berjalan kaki di Flor Vista, New Mexico. Keluarga tersebut tinggal di sebelah utara toko Family Dollar. Ayahnya kembali ke rumah pada Sabtu sore hanya bersama anak yang berusia 4 tahun, mengklaim bahwa bayi tersebut dijemput oleh neneknya. Ibu dari anak-anak tersebut menelpon polisi karena khawatir tentang putranya karena dia belum melihatnya. Polisi kemudian melaksanakan surat perintah penggeledahan di sebuah RV tempat John menginap. Oh, tidak apa-apa. Apakah itu lebih baik? Sejauh yang saya lihat, saya belum melihatnya. Kita akan ambil kereta luncur saya dari belakang. Tepat di jalan setapak. Ayo kembali. Get the sheriff, get the sheriff. John, Angkat tanganmu. Richard, siapa yang sedang kamu selesaikan? Jawab apa? Hei, pastikan tanganmu tetap terlihat, John. Hey yo, Josh. Berguling. Berbalik.
Berbalik. Menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Oke, Palingkan wajah dari saya. Jadi sayanya apa? Kenapa itu begini? Saya datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kamu akan diubah jika tidak mengikuti perintah, John. jadi saya ingin mengganti sudut kamera tubuh di sini. Dan kita akan beralih ke wakil serif yang paling dekat dengan John. Berbalik. Saya akan menyentuh Anda. Berbalik. Dan kami akan mencari tahu masalahmu. Saya akan menyentuh Anda. Saya akan keluar dari surat perintah, Pak. Nama saya John. Tangan di belakang punggung. Benar. Masukkan tangan yang lain. Kupikir kita akan keluar dari pantatku. Oke, taruh tangan yang satunya kembali. Gue di penjara itu, bro. Taruh tanganmu yang satunya ke belakang. Sekarang juga. Gue nggak tahu. 1301. 1301. Aku tidak tahu, John. Di mana putramu? Bagaimana rasanya semalaman? Ayo kita turunkan beberapa. Kevin, aku akan menarikmu ke arah sini ya. Oke. Berdiri. John. Aku baik-baik saja. Namaku bukan John, bro. Siapa namamu? Namaku? Namamu! Baiklah, ayo kita pergi dari sini. Aku tidak punya anak laki-laki, tapi aku memang tidak punya anak laki-laki. Hei, ayo kita berdiri. Namaku Putra Susan. Namamu bukan Susan. Namamu adalah penampilanmu, Susan. Hei, ayo kita letakkan kaki kita di bawah ini. Aku sudah selesai. Ayo kita letakkan kaki kita di bawah ini. Ini lucu. Susan, tolong. Aku tidak tahu kamu pikir aku siapa. Menurutmu aku ini siapa? Bisimi anak anjingku. Oke, di mana juniorku sekarang? Lalu, di mana John? Akan kutunjukkan jalannya. Akan kutarik kamu. Akan kutarik kamu ke sini. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo, kita pergi dari sini kalau begitu. Kita tidak akan duduk di sini. Selamanya. Oke. Ayo kita pergi dari sini. Aku tidak bisa memberitahumu. Berdiri. John! Kita akan keluar. Kapan kamu mengalami kecelakaan mobil? Di sini. Tahun 2006. Tahun 2006 kamu mengalami kecelakaan mobil. Kamu punya senjata? Iya, Pak. Saya tidak punya waktu. Saya tidak menangis di tahun 2006. Itu mengerikan. Seiring waktu, saya tidak butuh mobil. Maksud saya tidak memilikimu. Saya tidak tahu apakah saya memanjakan semuanya, Pak. Saya rasa kalian semua tidak melihat. Ibu saya diam sekali. Ya, saya tidak tahu harus bertemu denganmu di mana. Aku tidak menginginkanmu. Aku tidak melakukan semuanya. Aku tidak. Tahu apakah kamu Alberti? Bro, kirim email ke pantai ini sekarang. Dia ada di sana bersamamu. Oke, kita kembali ke sini untuk sementara. Masukkan dia ke kursi belakang mobil. Aku akan menunjukkan jalannya. Siapa? Maaf, saya kira itu tadi hanya bercanda. Saya tidak yakin itu tadi. Mereka memecat ibuku. Orang-orangku adalah ibuku. Ayo masuk ke kursi belakang mobil. Aku ingin bertanya padamu. Jelas, John tidak masuk akal di sini. Dia bahkan sempat mengatakan namanya Susan, dan sayangnya putranya hilang pada saat ini. Dan dia bilang dia tidak punya anak laki-laki. Dia bilang dia tidak tahu apa yang dibicarakan polisi. Malam itu, John ditangkap atas tuduhan narkoba, lalu dibawa untuk dimintai keterangan. Jadi, kenapa? Kenapa, John? Kenapa? Kenapa JJ hilang? Apa dia terluka? Ya, dia terluka. Parah. Oke, bagaimana kamu bisa terluka? I don't know if he's hurt at all. Hey, no, he's hurt. What are you doing, John? Ini adalah John yang sedang diinterogasi. Dan sebelum saya membahas lebih jauh bagian cerita itu, saya ingin membawa Anda ke tempat para petugas melakukan pencarian sehari setelah penggerebekan di mobil rumah milik John.
Para petugas mencari di area terpencil yang luas ini setelah seorang wanita menelpon dan mengatakan bahwa dia memiliki video seorang pria berjalan di propertinya dan pria itu membawa kereta bayi tetapi tidak ada anak di dalamnya. Pada hari Minggu, 8 Februari, sekitar pukul 4 sore, kami dihubungi tentang seorang individu mencurigakan yang tertangkap kamera keamanan rumah sedang mendorong kereta bayi di sebuah rumah di daerah Fort Vista, New Mexico. Video tersebut diambil pada hari Sabtu, sehari sebelumnya. Individu tersebut tidak memiliki izin dari penghuni rumah untuk berada di properti tersebut. Rekaman video tersebut tidak menunjukkan dengan jelas bahwa ada anak di dalam kereta dorong. Para petugas akhirnya menemukan sebuah kereta dorong yang dibuang dan beberapa pakaian. Lalu mereka terus mengikuti jejak kaki yang mereka yakini ditinggalkan oleh John. Kemudian mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Ya, karena ada lebih banyak bukti di sini. Ada barang-barang yang ditemukan di sini. Apakah semuanya patut dipuji? Tentu saja. Landasan trek 2. Baiklah, terserah. Kami sudah menemukannya. Ibu. Siap, bro. Jadi, apakah ini celana yang dipakai pria itu? Silakan. Hey. Aksesoris terbaik. Saat ini harganya 34,99. Kamu akan menyusuri jalan itu. Sepertinya itu akan menjadi jalan masuk pertama. Itu bisa berbicara ke bagian timur belakang. Kami tepat di atas bukit di sini. Apa-apaan ini? Bisa satu. Saya akan memasukkan koordinatnya ke dispatcher untuk diteruskan ke komando. Di semak-semak itu, para petugas serif menemukan bayi laki-laki berusia 11 bulan sudah meninggal. Sayangnya, sekitar pukul 10 pagi, tim pencari menemukan tubuh bayi berusia 11 bulan yang sebagian terkubur. Hari ini kami telah diberitahu oleh ahli patologi bahwa kematian bayi tersebut adalah akibat pembunuhan. Saat polisi sedang melakukan pencarian, Hannon tampaknya mempersulit para penyidik di ruang interogasi. Menurutmu, kenapa aku ingin bicara denganmu hari ini? Kita akan membicarakan apa? Aku sudah mati. Kamu sudah mati. Ya, Kenapa kamu berpikir begitu? saya tidak punya anak laki-laki, Pak. Saya sudah menjelaskan itu kepada Anda tempo hari, dan Susan di sini datang ke sini. Jadi pada saat ini John, sekali lagi, hanya ditahan karena tuduhan narkoba, dan para penyelidik sedang berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. John mengatakan bahwa dia tidak punya anak laki-laki. Dan sejujurnya, ucapannya tidak terlalu masuk akal. Berbicara berputar-putar sangat-sangat sulit didengar karena dia bergumam. Sementara para penyelidik masih berusaha mencari tahu kemana anak laki-laki ini pergi. Mari kita fokus. Bro, kenapa kita berbohong seperti ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Ya Tuhan. Ya Tuhan, kita sudah selesai. Aku di sini. Jadi duduklah, bro. Hei, jangan pura-pura. Hey, John, Ya, kita tidak ikut permainan ini. oke, lihat aku. Bro, kami tahu segalanya, oke? Aku tahu, kalian tahu. Jadi kamu harus berhenti. Mengerti? Iya. Jangan berdiri kecuali aku menyuruhmu berdiri, oke? Ya, aku mengerti. Tentu saja, kamu menyukainya. Kamu bilang kamu mendengarkannya. tentu saja. Kamu berbohong padaku dan bertingkah konyol. Barusan kamu melakukannya. Padahal aku tahu ini bukan caramu bersikap. Oke? Aku tahu kamu berbohong padaku, oke? Aku tahu. Aku tahu ibumu Susan. Aku tahu kamu punya anak-anak perempuan. Dan aku tahu kamu punya anak laki-laki. Oke. Ya, aku tahu. Apakah itu beritanya, Pak? Aku tahu, kamu tahu segalanya. Aku tidak dengar matematika juga. Oke. Dan aku sudah siap untuk itu. Itu dia. Jadi, ketika deputi datang dan menjemputmu, kamu mengajukan pertanyaan kepadanya. Benar. Kamu bertanya kepadanya, apakah dia datang untuk mendakwamu atas tuduhan pembunuhan? Kapan? Saat dia menjemputmu hari ini. Barusan. Iya. Saya ingin tahu kenapa kamu berpikir begitu. Karena aku di sini sekarang. Iya, kamu di sini. Dan kamu bilang ke aku kalau kamu nggak jalan-jalan hari Sabtu. Padahal kamu sudah jalan-jalan hari Sabtu. Aku nggak mau jalan sekarang. Pergi keluar. Karena aku tahu kamu pergi jalan-jalan, John. Lihatlah. Aku ingin kamu melihat beberapa foto untukku, oke?
Apa kamu ingat jalan-jalan yang ini? Ya, Itu kamu. itu aku. Aku tahu. Aku juga tahu. Siapa yang bersamamu? Tidak ada siapa-siapa. Ya, aku tahu itu bohong. Jadi jangan berbohong, oke? Ya, Jadi siapa yang bersamamu? aku. Ya, aku tahu kamu ada di sana. Tapi siapa yang kamu dorong di kereta bayi itu? Sofa kita pergi. Tidak. Siapa yang di sini lagi? Bisakah kamu tunjukkan gambar ini padaku? Aku sedang menunjukkan ini padamu. Tunjukkan padaku gambar saat operasi. Tunjukkan gambarnya, Pak, karena aku tidak buta dan tuli. Hei, Bukan, itu bukan aku. Aku janji, itu bukan aku. Hei. nanti pura-pura. Oke. Oh, karena Dian, itu bukan aku, dan aku tidak ke arah sana, dan aku butuh bantuan pagi ini. Hey, John. Tom. Hey, John. Tarik napas dulu, bro. Ceritakan tentang hari itu. Ceritakan apa yang kamu lakukan hari itu. Pak, satu. Ceritakan apa yang terjadi. Kamu pergi kemana? Jam berapa itu terjadi? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 7.34. Itu aku. Aku tahu. Di foto. Aku tahu. Aku tahu banyak. Tentang yang satu ini. Tapi aku ingin mendengar sisi ceritamu, John. Silahkan. Jadi, ceritakan kisahmu. Ceritaku adalah aku tidak punya kamera itu. John terus berbicara berputar-putar dan para penyidik berusaha menyadarkannya, tapi sampai saat ini sepertinya belum berhasil. Detektif menjadi lebih spesifik tentang putra John, JJ, yang juga mereka panggil Junior. Saya tidak menyakiti kalian. Bagaimana dengan Junior? Apakah kamu akan tega menyakiti Junior? Apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga Junior terluka? Apa itu? Junior. Kalian memanggil dia JJ. Aku tahu, Crystal bilang kadang-kadang kalian memanggil dia JJ. Kadang-kadang. Apakah kamu akan tega menyakiti JJ? Tidak, Pak. Saya tidak akan pernah menyakiti JJ. Dan saya sudah memeriksanya. Maaf, saya akan memakai resleting. Kamu punya resleting? Ya, Pak. Saya punya. Sulit untuk mendengar. Di sini, Arlington, ya. Jadi, izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi, John. Apakah kamu mengenali sepatu ini? Ya, saya mengenali sepatu itu. Bagaimana kamu mengenalinya? Tidak berada dalam penguasaan. Apa itu? Bukan berada dalam pengawasanmu atau diukur oleh siapapun. Aku tahu itu ada di sini. Aku yang memegangnya. Apakah itu sepatumu? Secara teknis. Secara teknis. Kamu pernah memakai sepatu itu sebelumnya? 2 kali. Oke. Ya, maksudku, aku tahu itu cocok dengan sepatu yang ada di gambar ini, kan? Iya. Jadi, apakah kamu tahu kenapa sepatu itu bisa ditemukan di area tempat selokan itu berada? Selokan. Iya. Tidak, bukan di dekat selokan. Tidak, bukan di dekat selokan manapun. Menurutmu, pola-pola itu agak mirip? Tunjukkan kalian bertiga. Tongong. Tidak, aku tidak main-main. Aku menanyakan pertanyaanmu sesederhana mungkin. Tapi aku juga sudah menjawab pertanyaanmu. Aku tidak mau ikut permainan ini denganmu. Apa pertanyaanmu? Bisakah kamu menunjukkan gambar padaku? Karena mereka ingin aku menjawabmu. Apakah kamu ingin melihat mereka bertiga sekaligus? Ya, aku mau. Oh, baiklah. Itu saja. Ikuti aku dan tunjukkan ketiganya di hadapanku sekaligus. Oh, itu dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa? Masih ada pertanyaan untukmu.
Apa pertanyaannya? Jadi aku ingin tahu kenapa kamu berjalan-jalan di luar malam itu. Karena aku tahu kamu memang melakukannya. Ini kamu yang memakai sepatu ini. Itu dia. Ya, kupikir aku tidak bisa bertanya kenapa. Boleh aku minta fotoku sekarang karena aku mau. Menandatangani fotomu. Iya. Kenapa kamu ingin menandatanganinya? Tidak. Menandatanganinya? Itu yang baru saja kamu katakan. Apa yang kamu tanyakan? John, apa yang kamu inginkan? Mesin TTY? Aku tidak tahu itu apa. Aku tahu. Oke. Jadi John, apakah JJ yang bersamamu malam itu? Kalian sedang apa waktu itu? Pulang jalan kaki. Pulang jalan kaki. Oke. Kamu tadi dari mana? Ya. Jadi kalian lagi jalan pulang, lalu ceritakan apa yang terjadi setelah itu. Bagian atas kepala. Bagian samping batang tubuh. Tersambar dari samping. Iya. Apa yang terjadi? Bisa ceritakan lebih detail lagi. Jadi begini. Saya tidak tahu kenapa saya di sini. Soalnya kayak kamu bisa dengar suara borgol seperti ini. Ini di ruang sidang 11. Tidak, ini bukan pengadilan. Jadi kenapa saya punya gas? Saya tidak tahu. Rumah sakit 2 kali tanpa pakaian di rambutmu. Dan saya sudah diborgol. Borgol dia. Jadi apakah kamu bertanya kenapa kamu ada di sini hari ini? Karena kamu di sini. Aku bertanya, kenapa aku di sini? Oke. Ya, karena itu yang harus kamu pakai setiap kali kamu di penjara. John kemudian jatuh ke lantai. Jadi kenapa? Kenapa, John? Why? Kenapa JJ hilang? Apakah dia terluka? Ya, dia terluka parah. Oke, bagaimana dia bisa terluka? Saya tidak tahu apakah dia terluka sama sekali. Hei, saya tidak tahu kalau dia terluka. Apa yang kamu lakukan, John? Berdiri, John. Saya tidak bisa berdiri. Semua ulangi lagi. Aku sudah melakukan semuanya dengan cambuk. Ada apa ini? John, Kamu tarik mejanya ke arah sana. Kamu membuat kesalahan. Jujur saja tentang itu, John. Apa yang terjadi? aku melepas ini. Kamu melakukan apa? Aku tidak akan pernah memberitahumu. Kamu paham pelajaranku? Dan kamu juga. Dan kamu tahu, aku ingin kamu move on. Aku akan bangun. Aku akan kesini. Yunis. Siap? Ya. 1, 2, 3. Aku tidak peduli. Aku tidak. Mundur sedikit. Lalu setelah lebih dari 1 jam bolak-balik seperti ini, detektif tampaknya meletakkan sebuah foto di depan John yang menunjukkan tubuh anaknya yang sudah meninggal. Aku punya satu foto lagi untuk kau lihat, John. Jadi aku ingin kau duduk dulu ya. Jadi silahkan duduk dulu. John. Ya. Aku tahu apa yang terjadi, oke? Aku tahu di mana JJ berada. Karena aku sudah melihat JJ, oke? Aku sudah melihat Junior. Oke. Aku ingin kamu memberitahuku apa yang terjadi padanya. Karena aku sudah melihatnya, oke?
Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi padanya? Aku tahu sekali. Apa yang terjadi? Tidak. Tidak, bukan. Karena aku menemukan JJ. Hai. Oke. Kamu tahu apa yang akan aku tunjukkan padamu? Iya. Apa? Maksud JJ? Ya. Ceritakan apa yang ada di gambar ini. Oke. JJ. Bagaimana dengan JJ? Lihat foto itu. Iya. Kamu tahu bagaimana aku menemukannya? Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang ada di gambar itu. Aku menemukannya di area yang sama tempat aku menemukan semua ini. Itu benar. Dia tidak memakai baju. Seseorang telah melepas bajunya. Semua itu dikumpulkan menjadi satu tumpukan. Pokoknya, apapun itu, baiklah. Tidak. Apa pertanyaannya? Karena aku melihat. Aku sudah bertanya padamu, tapi apa pertanyaanmu? Apa pertanyaanmu tadi? Kenapa aku menemukan pertanyaan John? Apa pertanyaanmu tadi? John, Kenapa aku menemukan JJ seperti ini? Apa pertanyaanmu? Kenapa aku menemukan JJ seperti itu? Aku yang melakukan ini. Aku menemukan JJ John. Aku tahu kau menemukannya. Tidak. Kenapa aku menemukannya seperti ini? Lihat gambarnya, bro. Karena kita pergi. Karena aku meninggalkannya di sini, di foto ini. Kenapa kamu meninggalkannya di sana, di foto itu? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Pak polisi. Pak polisi bilang. Clay. kenapa kamu tinggalkan dia di sana, Cap? Aku berbohong. Aku sudah 2 kali. Yang kami inginkan hanyalah kebenaran, bro. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu, Bu. Berarti, Oke. ceritakan kenapa JJ seperti ini di gambar berikutnya. Ayo, lukis sedikit. Gimana? Aku akan berhenti. Aku berhenti. Aku sudah berhenti. Oke, duduklah dengan pantatmu di lantai, supaya aku bisa membantumu berdiri. Ambil saja, apapun itu. Duduk dengan pantatmu di lantai. Ya, aku bantu kamu. Tunggu, taruh salah satu kakimu di bawah tubuhmu. 4. Siap? Iya. 1, 2, 3. Apa? Iya, Pak. Kenapa kamu tidak mau melihat gambar ini, John? Tunggu langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Langkah yang sedang kita ambil sekarang. Hah? Jalan yang sedang kita ambil sekarang. Jadi, kamu di pihak Guy Levy. Aku menghartaimu. Dan kamu, dan kalian berdua, kalian bertiga. Lihat itu. Ya. Kamu tahu. Kenapa kamu meninggalkannya seperti itu? Aku tahu. Itu. Kamu tahu dia sudah mati. Iya. Apa yang terjadi, bro? Aduh, sakit. Sawat. Kenapa Junior mati? Iya, Mister.
Rod, aku sakit. Aku tahu. Akan kulakukan. Ceritakan pada aku tentang itu. Bagaimana JJ meninggal? Ya Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana aku meninggalkannya. Apa yang terjadi tepat sebelum dia meninggal? Bantu aku memahami. John, ini adalah bagian dari pekerjaanku yang tidak aku suka, oke? Ya. Aku tidak suka ini. Aku tidak suka menemukan bayi seperti ini. Jadi bantu aku mengerti, kenapa aku harus menemukan ini. Mungkin pekerjaan yang bisa aku coba dan mampu lakukan. Kamu bilang kamu membuat kesalahan besar. Apa yang terjadi? John dikabarkan mengaku membunuh putranya, tapi tetap saja tidak terlalu jelas apa yang dia katakan. Ketika dia ditanya mengapa dia membunuh anak berusia 11 bulan, dia mengatakan sesuatu tentang anak laki-laki itu, tidak mendengarkan. Tapi dia juga terus saja mengoceh dalam jawabannya, seperti yang dia lakukan selama 2,5 jam berbicara dengan detektif. Sekarang dia didakwa dengan penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian dan memanipulasi barang bukti. Tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada orang-orang yang menyakiti dan membunuh anak-anak. Saya janji, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menegakkan keadilan bagi anak yang berharga ini. Sekarang, pada saat rekaman ini, kasus John Hannon sebenarnya sedang ditunda. Dia menghadapi tuduhan penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian dan memanipulasi barang bukti. Tetapi catatan pengadilan menunjukkan bahwa pengacara pembelanya mempertanyakan apakah John cukup cakap untuk menjalani persidangan. Jadi pada titik ini, semuanya sedang berada dalam kebuntuan. Itu saja untuk On The Case yang disajikan oleh Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify, dan sekarang kami juga kini tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.